Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Amirmatika bersama MKMP Matematika SMP Kabupaten Klaten. Baik, para siswa khususnya kelas 7, kali ini kita akan belajar bersama tentang PLSV, persamaan linier satu variabel. Oke, kita mulai. Variabel, apa itu variabel? Variabel adalah lambang atau simbol yang mewakili suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Biasanya disimbolkan dengan huruf ya. Kemudian apa itu konstanta? Adalah suku dari bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Kemudian apa itu koefisien? Nah, koefisien adalah bilangan yang memuat variabel dari suatu suku pada bentuk aljabar. Oke, sekarang apa sebenarnya yang dimaksud dengan persamaan linier satu variabel? Untuk memahami, kita perhatikan beberapa bentuk berikut ini. Yang pertama, X kuadrat plus 4. Ini PLSV atau bukan? Kita lihat, ini variabelnya satu variabel tetapi tidak linear karena pangkatnya 2, maka ini bukan PLSV. Kemudian nomor 2, ini variabelnya linear ya, persamaannya linear, tetapi ini tidak satu variabel, dua variabel, ada variabel X dan variabel Z, berarti bukan PLSV. Kemudian contoh yang ketiga, 5x plus 2. Ini juga bukan PLSV. Persamaan itu harus ditandai dengan tanda sama dengan. Nah, ini bentuk aljabar tapi belum merupakan suatu persamaan. Maka ini juga bukan PLSV. Contoh yang keempat juga bukan. Nah, ini tidak linear, pangkat 2, maka juga tidak ada tanda sama dengannya, berarti bukan PLSV. Sedangkan contoh yang kelima, nah ini ada satu variabel dan linear ya, pangkat 1 dan dihubungkan dengan tanda sama dengan, maka ini contoh persamaan linier satu variabel. Oke, berarti bisa kita nyatakan dari bentuk-bentuk contoh tadi pengertian dari persamaan linier satu variabel. Apa itu? Persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Nah, oke. Sekarang bagaimana bentuk umum persamaan linier satu variabel? Maka secara umum bisa kita tuliskan bentuk umum PLSV adalah AX plus B sama dengan 0 ya. Ini kemudian ada sama dengannya 0 ya. A-nya tidak sama dengan 0. Oke, sekarang solusi untuk persamaan linier satu variabel. Nanti kita gunakan dengan persamaan-persamaan yang ekuivalen ya, senilai. Bagaimana itu yang dimaksud dengan persamaan-persamaan yang ekuivalen itu? Apa ya? Kita perhatikan. Contoh pertama, X dikurangi 5 sama dengan 8. Maka untuk solusinya kita dua ruas kiri dan kanan ditambah dua ruas dengan bilangan yang sama. Artinya kalau ruas kiri dengan ruas kanan itu sama, kalau sama-sama ditambah dengan bilangan sama, maka tetap nilainya sama. Maka supaya ini kita ingin mencari berapa nilai X, nah ini negatif 5, supaya jadi 0 harus ditambah 5 ya, dinetralkan ya. Kalau kiri ditambah 5, ruas kanan juga ditambah 5, nah, tetap seimbang, sama ya. Sehingga diperoleh, karena negatif 5 ditambah 5 itu 0, sehingga tinggal ruas kiri X saja. X
sama dengan 8 ditambah 5, 13. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya adalah 13. Oke. Contoh yang kedua. 2x ditambah 3 sama dengan x plus 7. Maka langkah yang pertama, 3 ini supaya 0 harus dikurangi 3. Maka ruas kiri kurangi 3, ruas kanan juga harus dikurangi 3. Ya, jadi ruas kiri dikurangi 3, ruas kanan juga dikurangi 3. Sehingga 3 dikurangi 3, 0. Sehingga tinggal 2x saja ruas kiri. 2x, yang ruas kanan, x plus 7 dikurangi 3, 4. Kemudian, kita ingin mencari nilai x, maka ruas kanan ini supaya habis tidak ada x-nya ini dikurangi dengan x. Maka ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikurangi dengan x. Ya, ruas kiri dikurangi 1x, ruas kanan juga dikurangi 1x. Sehingga ini x dikurangi x 0, ini 2x dikurangi 1x masih 1x sama dengan 4. Nah, karena ini 0 ya, habis. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 4. Nah, ini bentuk-bentuk ekivalen ya. Ini disimbolkan dengan tanda ini menunjukkan ekivalen, senilai ya. Dari atas ke bawah ini senilai. Ya, namanya persamaan yang ekivalen. Oke. Kemudian contoh yang ketiga, x per 2 sama dengan 3. Nah, maka untuk mendapatkan nilai x, kita bisa mengalihkan dua ruas dengan bilangan yang sama. Ruas kiri, kalau kita x per 2 supaya ketemu x, ya sama-sama dikalikan 2. Ruas kiri kalikan 2, ruas kanan juga kalikan 2. Sehingga 2 kali x per 2 itu diperoleh 1x. Sedangkan 2 kali 3 ini 6. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 6. Oke, contoh yang keempat. 3x sama dengan 21. Nah, ini juga kalau ingin mencari x, sama-sama bisa membagi dengan bilangan yang sama, baik ruas kiri maupun ruas kanan, supaya tetap senilai atau ekivalen tadi ya. Sehingga ruas kiri dibagi 3, ruas kanan juga dibagi 3, sehingga 3x dibagi 3 hasilnya x, 21 dibagi 3 7, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 7. Oke, kita lanjut yang kelima ya. 3x min 5 sama dengan x plus 17. Nah, maka langkah pertama ini kita supaya habis kita tambah dengan bilangan sama, yaitu 5. Negatif 5, maka ini ditambah 5, ruas kanan juga ditambah 5. Sehingga min 5 ditambah 5 ini 0, tinggal yang ada 3x-nya. Sehingga di sini x 17 ditambah 5 22. Kemudian di sini kedua ruas sama-sama dikurangi x, sehingga ruas kanan nanti tidak ada variabelnya lagi. Kalau ruas kanan dikurangi 1x, ruas kiri juga dikurangi 1x, sehingga 3x dikurangi 1x 2x. Ini x dikurangi x udah 0, sehingga tinggal 22. Sehingga 2x supaya menjadi 1x kalikan setengah, maka ruas kanan juga kali setengah. Setengah kali 2 kan 1, sehingga 1x setengah kali 22 11. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 11. Untuk selanjutnya, sehingga dari uraian tadi, contoh-contoh tadi, tampak bahwa kelima persamaan penyelesaiannya sama. Sehingga apa pengertian dari persamaan yang ekivalen ya? Dua persamaan atau lebih dikatakan ekivalen jika mempunyai penyelesaian yang sama dan dinotasikan dengan tanda ini. Ini tanda ekivalen atau senilai. Suatu persamaan dapat dinyatakan ke dalam persamaan yang ekivalen dengan cara
menambah atau mengurangi kedua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan dengan bilangan yang sama, atau bisa juga mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama, akan tetap senilai baik ruas kiri maupun ruas kanan. Itulah persamaan yang ekuivalen atau senilai. Baik, untuk latihan soalnya ya. Yang pertama, jika 3N ditambah 2 anggota, 3N ditambah 2 ya, maksudnya 3N ditambah anggota pada A 2, 3, 4, 6, 8, 9, nilai N yang memenuhi adalah. Jadi dari pilihan ini, dari A kita coba untuk N-nya sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1, ini A-nya ini ya, N sama dengan 1, berarti N-nya kita ganti 1 ya, 3 kali 1 ditambah 2, 3 kali 1 kan 3, ditambah 2, 5. A5 tidak ada di anggota A, berarti nomor A salah ya, bukan anggota A, hasilnya 5. Sekarang kalau yang B, N-nya sama dengan 2, berarti 3 kali 2 ditambah 2, 3 kali 2, 6, tambah 2, 8. 8 di A ada? Ya ada, berarti yang B benar ya. Yang ketiga, N-nya 3, ya berarti 3 kali 3 ditambah 2, 9 tambah 2, 11. Di sini nggak ada, berarti C salah. Yang keempat, N-nya 4. Nah, kita ganti 3N berarti 3 kali 4 ditambah 2, 3 kali 4, 12 tambah 2, 14. 14 di nggak ada, sehingga yang benar adalah yang B jawabnya. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Penyelesaian dari 7X dikurangi 2 sama dengan 3X plus 10. Baik, caranya kita menggunakan persamaan yang ekuivalen. Nah, ini supaya 7X min 2, min 2-nya supaya habis, ditambah 2 kanan dan kiri, ditambah bilangan sama, tambah 2, ini juga tambah 2. Tujuannya apa? Ini supaya 0, sehingga tinggal ruas kiri 7X saja. 7X ini 3X, 10 tambah 2, 12. Sekarang ruas kanan, supaya tidak ada suku yang ada variabelnya, ini 3X, maka supaya habis juga dikurangi 3X, baik ruas kiri maupun ruas kanan, sehingga 7X dikurangi 3X, ruas kiri juga 3X dikurangi 3X plus 12, sehingga di sini 7X dikurangi 3X 4X, ini 0, ini tinggal 12. 4X sama dengan 12, berarti sama-sama dibagi 4 ya, 4X dibagi 4, ruas kanannya 12 dibagi 4 sama, sehingga diperoleh 4X dibagi 4 itu X, 12 dibagi 4 3, sehingga himpunan tulisannya adalah 3. Jawabnya yang D. Oke, contoh ketiga. Umur Pak Akbar 6 kali umur Salwa. Jika umur Pak Akbar 30 tahun lebih tua dari umur Salwa, maka umur Salwa sekarang adalah titik-titik. Oke, kita misalkan umur Salwa itu Z tahun, maka umur Pak Akbar itu 6 kali, berarti 6Z. Nah, ini kan 6 kali umur Salwa, berarti 6Z. Kemudian umur Pak Akbar itu 30 tahun lebih tua dari Salwa, berarti umur Salwa ditambah 30. Nah, umur Pak Akbar tadi padahal kan 6Z. Nah, 6Z sama dengan umur Salwa Z ditambah 30. Nah, jadi ini umurnya Pak Akbar 6Z, Salwa ini Z plus 30 ya, karena 30 tahun lebih tua. Sekarang penyelesaiannya ya, sama-sama ini supaya tidak ada variabelnya, supaya 0 dikurangi 1Z, maka ruas kiri juga dikurangi 1Y, sehingga 6Y dikurangi Z 5Z. Ini 0 tinggal 30, sehingga Y-nya diperoleh dibagi 5 semuanya. Dibagi 5, ruas kanan juga bagi 5, sehingga diperoleh Y sama dengan 30 bagi 5, 6. Sehingga jawabnya adalah Y tadi adalah umur Salwa, berarti umur Salwa adalah 6 tahun. Nah,
jawabnya yang A. Oke. Untuk selanjutnya, Usman memiliki uang Rp3.800 lebih banyak dari uang Adi. Jika jumlah uang mereka Rp10.200, maka uang Usman adalah titik-titik. Ya. Ini pilihannya. Kita misalkan uang Adi itu Z, maka uang Usman itu lebih 3.800, berarti uangnya Adi Z ditambah 3.800. Kemudian jumlah uang mereka, berarti uang Usman dan Adi itu 10.200. Berarti kita tambahkan Z ditambah Z ini uang Adi ditambah uangnya Usman, Z plus 3.800 diperoleh 10.200. Maka akan diperoleh 1Y tambah 1Y 2Y ditambah 3.800 sama dengan 10.200. Maka 2Y sama dengan 10.200 dikurangi 3.800 akan diperoleh 2Y sama dengan 6.400, sehingga Y-nya 6.400 dibagi 2 diperoleh 3.200. Z ini adalah uang Adi. Maka uang Usman tinggal menambah 3.200 ditambah 3.800 karena tadi lebih ini, sehingga diperoleh nilainya 7.000, sehingga jawabnya yang A. Oke. Baik. Yang terakhir, 3 buah bilangan ganjil berurutan jumlahnya 87. Tentukan jumlah bilangan yang terkecil dan terbesar. Oke, kita misalkan ya, bilangan ganjil yang pertama itu P, bilangan ganjil yang kedua itu P plus 2, bilangan ganjil yang ketiga P plus 4. Kok ditambah 2? Alasannya apa? Bilangan ganjil yang berurutan itu selisihnya 2, maka bertambah 2, ini bertambah 2 lagi jadi bertambah 4. 3 bilangan ini kalau dijumlah 87, maka ini 87 sama dengan P tambah P tambah P 3P, 2 tambah 4 6, sehingga 3P itu diperoleh 87 dikurangi 6, 87 dikurangi 6 81 sama dengan 3P, berarti P nya adalah 81 dibagi 3 diperoleh 27. P adalah bilangan ganjil yang pertama, yang terkecil. Maka ketika bilangan tersebut 27 berurutan tambah 2, 29 ini bilangan yang kedua, bilangan yang ketiga 31. Maka jumlah yang terbesar dan yang terkecil, berarti 27 ditambah 31 akan diperoleh 58. Oke. Demikian pembahasan kita tentang persamaan linear satu variabel. Semoga bermanfaat, dan lain kali akan kita lanjutkan ke pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, terima kasih atas atensinya. Salam sehat. Jumpa lagi kesempatan yang akan datang. Tetap setia di channel Amir Matika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.